Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi kerucut di SMPN 10 Jember. Nah, oleh Alvin Akil Ardiansyah, NIM 180210101056. Sebelum kita memasuki lebih jauh mengenai kerucut, apa itu luas kerucut, kemudian cara mencarinya bagaimana, kemudian mencari volume kerucut itu bagaimana, kita harus mencari terlebih dahulu definisi daripada kerucut ini. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada suatu pesta yang menggunakan sebuah topi. Nah, di situ topinya itu berbentuk sebuah kerucut. Nah, dari sini kerucut ini mempunyai definisi yaitu bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya itu berbentuk sebuah lingkaran. Kemudian kerucut ini mempunyai 2 sisi dan 1 rusuk, serta memiliki sisi tegak yang berupa bidang miring yang itu disebut dengan selimut kerucut. Seperti itu. Itu adalah definisi daripada kerucut. Selanjutnya kita akan mengkonstruksi yang namanya kerucut ini menjadi jaring-jaring kerucut. Seperti apa? Kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini adalah sebuah kerucut. Nah, ini kerucut. Ini seperti ini kerucut. Coba kita konstruksikan bagaimana cara membuat jaring-jaring kerucut. Nah, ini kita tarik seperti ini. Nah, didapatkan ini adalah jaring-jaring kerucut. Nah, dari sini sudah kita ketahui bersama bahwa kerucut ini dibentuk oleh 2 bangun, yaitu bangun lingkaran dan bangun juring lingkaran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur dari kerucut. Ini adalah unsur-unsur daripada kerucut. Ini ada kerucut ABC. Ini terbentuk atas 2 bangun yaitu lingkaran. Lingkaran ini adalah alasnya, misalkan kita namai dengan lingkaran L. Kemudian ini juring ABC. Juring ABC-nya ini kita namai dengan juring ABC. Ini ketika kita potong dari A ke B, maka ini akan membentuk suatu juring lingkaran, yaitu AB, kemudian C, kemudian ini potongnya kan di B kan, di B sini. Berarti ini berakhir di B, seperti itu. Untuk unsur-unsur kerucut, daerah lingkaran L ini merupakan alas kerucut. Kemudian juring ABC ini juga merupakan selimut kerucut. Dan titik A ini adalah merupakan titik puncak. Kemudian R ini adalah jari-jari daripada kerucut. T ini merupakan tinggi daripada kerucut. Nah, panjang busur BC ini adalah setengah daripada keliling lingkaran. Nah, BC ke sini ditambah dengan BC ke sini adalah keliling daripada lingkaran. Untuk AB dan AC, AB dan AC ini adalah disebut garis pelukis. Di mana AB itu sama dengan AC panjangnya. Di mana AC itu adalah S, maka AB sama dengan AC sama dengan S. Nah, untuk mencari S kuadrat itu sama dengan T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Didapatkan rumus seperti rumus Pythagoras, yaitu S, ini S sama dengan T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Coba ingat rumus Pythagoras kalau ada segitiga siku-siku seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas permukaan kerucut. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kerucut itu terdiri atas 2 bangun, yaitu alas dan selimut. Maka luas kerucut ini yaitu sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Di mana luas alasnya ini adalah berbentuk lingkaran. Nah, rumus lingkaran, luas lingkaran ini adalah PR kuadrat. Nah, dari sini harus mencari yang namanya luas selimut kerucut. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas selimut kerucut. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada misalkan luas selimut kerucut ABC. Nah, ini selimut
ABC, kemudian kita tarik garis lengkung di luar bidang ABC ini. Nah, kemudian didapatkan bahwa ini membentuk sebuah lingkaran yang bertitik pusat di A. Nah, dari sini kita akan menerapkan materi yang sebelumnya, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Caranya gimana? Caranya dengan membandingkan, yaitu luas juring ABC. Nah, ini luas juring ABC, luasnya yang ini dibandingkan dengan yang besar. Yang besar adalah luas dari lingkaran berjari-jari S. Seperti itu. Sama dengan panjang busur BC, panjang busur ininya yang kelilingnya ini. Nah, dibandingkan dengan panjang keliling lingkaran yang berjari-jari S. Seperti itu. Nah, maka didapatkan luas juring ABC ini sama dengan luas lingkaran ini dikali silang, dikali dengan panjang busur BC, dibagi dengan panjang keliling lingkaran berjari-jari S. Nah, bisa kita sederhanakan PS kuadrat, karena R-nya itu adalah S, maka kita ubah jadi S kuadrat. Rumus lingkaran kan PR kuadrat. Nah, R-nya itu kita ganti S, karena jari-jarinya ini berupa S. Kali dengan 2PR per 2PS. Nah, 2Pi-nya bisa kita coret. Kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 2Pi, antara ruas atas dan ruas bawah. Nah, kemudian didapatkan PS kuadrat dikali R plus S. Kemudian jadi S-nya itu kita sama-sama dicoret ya, dicoret. Hasilnya adalah PRS. Maka luas selimut kerucut itu adalah PRS. Nah, dari sini sudah kita ketahui bahwa luas selimut kerucut itu adalah PRS. Maka luas permukaan kerucut itu adalah luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut, yaitu luas kerucutnya adalah PR kuadrat ditambah dengan PRS. Maka bisa kita sederhanakan menjadi PR dikali R plus S, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah volume kerucut. Volume kerucut ini merupakan sepertiga dari volume tabung, di mana volume tabungnya adalah PR kuadrat T. Maka volume kerucut itu adalah sepertiga PR kuadrat T. Coba kita buktikan melalui eksperimen. Eksperimennya kita menggunakan GeoGebra seperti ini. Nah, ini tadi kan kita mencari luas kerucut. Sekarang kita menggunakan yang volume kerucut. Nah, coba kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Ini ada 3 buah kerucut dengan jari-jari dan tinggi yang sama, dan juga ada sebuah tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama dengan kerucut yang sebelahnya ini. Nah, misalkan kita punya air, sama-sama punya air, kemudian kita tumpahkan di kerucut yang nomor 1 dan di tabung ini. Coba hasilnya bagaimana? Nah, seperti ini. Coba kita tekan kerucut 1. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita tekan lagi kerucut 2. Nah, seperti ini. Ini adalah airnya. Ini kan full kan sudah airnya. Kemudian yang ketiga. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa volume kerucut itu sama dengan sepertiga daripada volume tabung. Karena ini sama-sama sudah memenuhi yang namanya kerucut sebanyak 3 buah dan tabungnya sebanyak sebuah. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu nomor 1, sebuah kerucut ini memiliki jari-jari 28 cm dengan garis pelukis 10 cm. Tentukan luas kerucut tersebut. Nah, kita ketahui dulu Pi-nya kita memakai yang mana? Kita memakai yang 22/7. Karena di sini ada yang dapat dibagi dengan 7. 28 dibagi 7 kan habis kan? Maka kita menggunakan yang 22/7. Apabila tidak ada yang bisa dibagi dengan 7, tidak habis dibagi dengan 7, maka kita menggunakan Pi-nya 3,14. Dan R-nya adalah 28, S-nya itu adalah 10, atau garis pelukisnya adalah 10. Maka kita tulis dulu luas rumusnya itu PR dikalikan dengan R plus S. Sama dengan kita tuliskan lagi 22/7 dikali dengan 28
dikali dengan 28 plus 10. Nah, ini nanti hasilnya adalah 3.344 cm kuadrat. Ini adalah luas daripada kerucut. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang kedua, yaitu tentang volume kerucut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 10 cm, kemudian dengan tinggi 6 cm, maka tentukan volume kerucut tersebut. Diketahui Pi sama dengan 3,14. Nah, kita menggunakan Pi-nya 3,14 karena di sini ada 10. Dan tidak ada yang bisa dibagi dengan 7, seperti itu. 10 dibagi dengan 7 kan tidak habis, 6 dibagi dengan 7 kan juga tidak habis. Maka kita mengambil P-nya adalah 3,14. R-nya adalah 10, T-nya adalah 6. Nah, kita tulis terlebih dahulu volume daripada kerucut itu adalah sepertiga Pi R kuadrat T. Nah, kita jabarkan aja, kita substitusikan Pi sepertiga dikali dengan 3,14 dikali dengan R-nya 10, R kuadrat, maka 10 dikali dengan 10. T-nya adalah 6. Maka ini hasilnya adalah 628 cm kubik. Ini adalah volume daripada kerucut. Sekian, terima kasih.